Halo semuanya, selamat datang di kanal Bang Ham. Saya Bang Ham dan hari ini kita akan membahas cara membuat timer di Construct 2. Sebelum mulai ke langkah-langkahnya, apa kalian pernah merasa kesulitan dengan bagaimana cara membuat timer di Construct 2? Tenang aja, di sini di video kali ini saya akan menunjukkan kepada kalian gimana caranya membuat timer di Construct 2 dengan langkah-langkah yang mudah diikuti. Untuk langkah pertama, kalian buat terlebih dahulu yang namanya layout 1 dan event sheet. Di sini kalian bisa membuat. Jadi kita ulang lagi. Kita close project dulu. Kalian masuk ke file, lalu kita new empty project, lalu open. Sini akan otomatis masuk ke layout 1 dan event sheet 1. Pertama, untuk membuat itu, kalian pertama klik kanan di layout sini, klik kanan, ada yang namanya insert new object, kalian klik, lalu sini kalian buat teks terlebih dahulu dengan nama terserah kalian ingin apa. Di sini saya akan membuat nama timer. Lalu kalian insert, kalian masuk ke sini. Setelah itu ini teksnya kita hapus, dengan ukurannya kita ganti agar lebih gede, ukurannya kita ganti menjadi 24. Nah, langkah pertama membuat timer. Langkah kedua, kalian masuk ke yang namanya event sheet, kalian add event, kalian ke sistem, cari yang namanya onStart of layout. Biasanya itu ada di paling bawah. Nah, fungsi dari onStart of layout ini untuk memulai semua fungsi-fungsi yang telah kalian buat untuk bisa ditampilkan di layout 1 seperti itu. Setelah kalian masuk ke onStart of layout, kalian add event lagi, lalu kalian masuk ke sistem. Jadi kita akan membuat yang namanya timer. Nah, udah itu masuk ke sistem, kalian cari di paling bawah itu ada namanya every X second. Kalian klik, kalian next. Intervalnya itu adalah 1. Kenapa 1? Karena sini kan sesuai dengan bahasanya every X second, dimana setiap X detik kalian masuk interval 1, misal jadi setiap 1 detik kan, karena di timer itu berkurang, maka setiap 1 detik itu akan berkurang 1. Aksinya seperti itu. Makanya di sini fungsinya itu dimana setiap 1 detik aksinya itu adalah kalian masuk ke sistem, lalu kita ada subtract from. Oh iya, sebelum itu ada yang kelewat ya. Kalian buat dulu yang namanya global variable. Apa itu global variable? Global variable itu adalah variabel yang bisa mencakupi di seluruh program yang ini kalian buat. Entah itu nanti di event sheet 1, event sheet 2, event sheet 3 itu bisa digunakan seperti itu. Nah, untuk membuatnya itu adalah kalian klik kanan di sini, lalu ada yang namanya add global variable. Kalian masukin namanya itu adalah timer. Dengan initial value-nya itu kalian ingin membuat timernya itu berapa. Misal kalian ingin membuat 50 detik, 60 detik. Kalau misalnya kalian ingin membuat 50 detik, maka kalian tinggal di sini ketik 50, lalu pencet OK. Tapi karena di sini kita lagi membuat tutorial, maka sini saya akan memasukkan yang itu 5 detik saja. Nah, setelah itu kalian masuk lagi ke sini ke action, system, subtract from, timer, variabelnya adalah timer, value-nya itu 1. Jadi dimana setiap 1 detik angka dari timer ini yang 5 ini akan berkurang sebanyak 1. Seperti itu. Ntar ini kita buat dulu ya, biar lebih enak dibuatnya. Misalnya preview browsernya kita pakai NVJS. Tadi di situ belum ada ya. Berarti kenapa belum ada? Karena kita belum membuat yang namanya nama di sini. Ini kan masih kosong melompong di sini. Tapi kita tidak akan membuat nama timer 2 ini di sini, melainkan menggunakan yang namanya UID. Ini UID ini 0 ini. UID ini adalah unique ID, di mana hanya satu yang memiliki ID tersebut. Misal kita beri contoh lagi, sini kita masukin
teks keduanya itu misal teks ini, nah sini ID-nya adalah 1, beda dengan yang tadi sini adalah 0, seperti itu. Sini kita lihat ID-nya sini adalah 0, maka kita akan sini add event, lalu kita masuk ke yang namanya timer. Sini ada yang namanya pick by unique ID. Nah, kalian harus ingat ini unique ID yang tadi ingin kalian buat itu berapa, itu adalah 0. Maka di sini unique ID-nya adalah 0. Kita akan buat apa nih di unique ID, yaitu nama dari si kolom untuk timer ini. Maka kita add action, kita masuk ke timer. Setelah itu kita buat set text di sini, mana misalnya namanya di dalam petik 2 ini ya, kalian tulis timer titik 2 apa, dan kalian ambil dari global variable timer. Nah ini, dan coba kita play lagi sini, kita lihat. Nah timer 4 3 2 1 0. Nah tapi di sini dia terus berlanjut nih untuk ke -5 -4 -3 seperti itu. Kalian ingin membuat misal timer berhenti di 0, maka kita buat lagi ke add event, kita masuk ke sistem. Sini ada yang namanya compare variable, kalian klik. Nah sini variabelnya itu adalah timer tadi, dengan comparison timer sama dengan 0, kita done. Nah kalian ingin membuat seperti apa nih apabila timer sudah mencapai angka 0, kalian ingin ngapain? Misal kalian ingin setelah timer mencapai 0, kalian ingin membuat yang namanya restart layout. Kita ke sistem, lalu sini restart layout. Nah kalau misalnya restart layout, tapi sebelum memulai pasti kalau restart layout dia masih tetap melaju ke minus biasanya. Coba kita lihat ya, 0. Nah sini masih minus, terus lanjut ke minus. Gimana caranya biar balik lagi ke timer 5? Di sini di onset layout, di onset of layout ini kalian add action, lalu kalian masuk ke sistem, masuk ke set value, dimana timer itu sama dengan 5, samain seperti di atas yang ini global variable number timer ini 5. Kalau misalnya kalian isinya timer sama dengan 50, berarti sini value nya 50, seperti itu. Coba kita play lagi di sini. 4 3 2 1. Nah otomatis balik lagi. Nah setelah itu ternyata kalian ingin membuat bukan reset layout tapi membuat ke layout game over misalnya seperti itu, maka kalian buat layout baru di sini, layout, add layout, dan add event sheet. Karena kita cuma membutuhkan satu event sheet saja di sini. Nah setelah itu maka di sini sistem ini kalian ganti jadi yang namanya go to layout ke layout 2. Nah layout 2 ini bisa kalian buat lagi nama teksnya itu game over, buat di sini game over, dan tulis dengan huruf gede 2 seperti ini. Nah seperti ini, maka kan sini kan itu buat apabila timer setelah mencapai 0 maka langsung pergi ke layout kedua, itu ke sini. Coba kita buat, kita play. Timernya itu 4 3 2 1. Nah dia akan setelah 0 kan akan masuk ke layout game over ini. Seperti itu untuk penjelasan timer yang lebih simple. Sebenarnya simple karena sini masih timer aja, tapi kalau misalnya kalian sudah masuk ke waktu, itu tergantung codingan kalian seperti apa, seperti itu. Mungkin sekian dulu konten untuk buat timer, tutorial membuat timer di Construct 2. Mungkin konten selanjutnya saya akan membuat yaitu bagaimana cara membuat nyawa berkurang, seperti itu ya. Oke, see you next video. Bye bye.